Engkau ini. Kita berdoa dengan gembala berdoa sekaligus doa untuk Tuhan. Berarti kelima anakmu yang akan dibaptis Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darahmu yang kudus Bapak. Biarlah Tuhan Yesus baptisan ini bukan hanya semata-mata hanya kewajiban mereka, tapi biarlah ini Tuhan kerinduan hati mereka yang sangat dalam kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga segenap orang tua yang hadir mengikuti acara baptisan ini, Bapak saya selalu berkati Bapak acara yang akan melaksanakan siang hari. Masuk juga Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 3 13 sampai 17 sebagai dasar kita melakukan baptisan ini. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian di firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Jadi Yesus juga dibaptis dan memberi teladan bagi kita. Ini yang menjadi dasar dan pedoman kita melakukan baptisan ini. Bukan peraturan gereja, bukan petunjuk dari pakar dan dokter teologi tertentu, tapi petunjuk firman Tuhan dan kita sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri sudah memberi teladan, maka itulah dasar kita. Kita perhatikan firman Tuhan bagaimana waktu itu Yesus dibaptis. Ya. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal yang pertama yang mau kusampaikan kepada kalian adalah bahwa Yesus dibaptis. Tentu kita sebagai pengikut-pengikut Yesus haruslah meneladani dan mengikuti jejak yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang kedua dari Matius 3 ini, makna dan berkat yang ada di dalamnya setelah Yesus dibaptis. Pertama berkatnya adalah, kita lihat sini, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itulah jawab Yesus kepada Yohanes waktu Yohanes menolak. Waktu Yohanes menolak Yesus dibaptis. Karena bagi Yohanes, pemikiran Yohanes, tak perlu lagi Yesus dibaptis karena dia adalah Tuhan itu. Tapi Yesus menjawab, jawaban Yesus inilah yang menjadi dasar kita, menjadi berkat bagi orang yang melakukan baptisan. Apa itu? Biarlah hal itu terjadi karena sepatutnya lah demikian kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi poin yang pertama, berkat yang terkandung yang pertama di dalam baptisan, menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam dirimu. Baptisanlah itu terjadi. Artinya yunui homa sude lo moni rohan itu mani. Tu jol mana ti depan, kamu jol mana ti depan. Yunui kamu, diulah kamu marhiti yang baptisanom dan marhiti na asih. Gak ada cara yang lain melakukan. Memang nanti harus melakukan firman. Tapi baptis inilah pintu masuk, meterai yang paling mendasar untuk kita disebut melakukan kehendak Allah. Baptisan. Jadi kalau orang tidak melakukan baptisan dengan benar, maka dia sesungguhnya tidak melakukan kehendak Allah. Itu. Jadi poin yang pertama adalah bagian telah menggenapkan seluruh kehendak Allah melalui baptisan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang kedua di dalam ini lagi kita lihat lagi ketika Yesus telah dibaptis, dia keluar dari air,
Perhatikan baik-baik ini. Ini juga yang aku imani dalam diriku waktu aku dibaptis. Ya, yaitu pada waktu itu juga sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ini, bagi orang yang dibaptislah untuk terbuka pintu langit. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung berpari turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi kepada dalam berkat yang ketiga adalah saat kamu ya melakukan baptisan, berkat yang ketiga yang kau dapat dalam ada pengakuan dari surga. Saat itu juga saat hari ini mengaku bahwa surga ya, bisa di surga itu para malaikatnya, bala tentara surga. Ada pengakuan dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Lumayan hono dari baptis. Berarti tadi kembali Efesus Sungkoro mati kamu dan berserah. Inilah anakku yang kukasihi yaitu sudah dia. Inilah anakku yang kukasihi yaitu Indah. Inilah anakku yang kukasihi Natalia. Inilah anakku yang kukasihi Rudi Hartono. Inilah anakku yang kukasihi Ramses. Kepada jemaat. Bayangkan kalau kita berkenan dalam surga berkenan. Makanya disebut lahir baru. Memulai lembaran baru secara roh. Pada hari ini. Catatkanlah di dalam sejarah hidupmu tanggal itu, tanggal hari 4 Februari aku lahir. Catatkan itu dalam sejarah hidup. Aku tidak khusus. Waktu baru kelas 2 SMA aku baptis. Setelah aku memulai lembaran baru. Memang sesuatu berubah sekali. Hal yang pertama aku saksikan kepada kalian setelah aku dibaptis, rohku, hidupku, tubuh jiwa rohku, holan yang bersekutu Tuhan, holan masih dia menjahat Alkitab, holan yang bertanyai. Ya, beda ketika dibuat. Makanya sudah banyak saksi-saksi, sudah banyak contoh-contoh dalam hidup. Sudah banyak. Ya, kalian akan mendapatkan sama. Ya, saya mencatat lagi ketika Tuhan sudah ada apa sama kamu, baca berulang-ulang. Saya hanya mengingatkan kembali lagi, menguatkan, dorong kamu untuk kamu semangat di saat di momen yang sama, detik yang sama. Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita terima kasih untuk baptisan kami pada saat ini pas di posisi sungai Erkolat. Berdoa Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu yang sudah kusampaikan meteraikan dalam hidup, terutama roh, jiwa, dan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.